Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan kudro dan irodahnya kita bisa beraktivitas sehari-hari kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga dilimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Neng Arina Rodatul Jannah, mahasiswi PJJ-PAI UIN Sumbersen Jati Cirebon dengan nomor induk mahasiswa 22811301006 kelas A3 akan memaparkan analisis Quran surat Luqman ayat 14 sampai 15 berbasis kaidah ilmu tafsir untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah tafsir dan ilmu tafsir dengan dosen pengampu Ibu Hajah Eri Hoiriah SAGM. Baik, langsung saja. Ini dari ayat Luqman. Identitas ayat saya akan bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahni wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayk layyal masir. Wa in jahadaka ala an tusrika bima laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa wattabi' sabila man anaba ilayya summa ilayya marji'ukum wa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, kami mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku kamu kembali. Jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang engkau tidak punya ilmu tentang itu, janganlah patuhi keduanya, tetapi pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, dan kemudian hanya kepadaku kamu kembali, lalu aku beritahukan kepadamu apa yang biasa kamu kerjakan. Kenapa saya mengambil ayat ini? Karena ayat ini berbicara tentang pentingnya menjaga tauhid, larangan syirik, dan berbakti kepada orang tua. Dalam ayat ini, Allah mengingatkan bahwa berbuat baik kepada orang tua dan mengikuti jalan orang yang kembali kepada Allah adalah kewajiban setiap muslim. Selain itu, ayat ini juga menegaskan bahwa syirik merupakan kezaliman yang besar dan harus dihindari. Ayat ini juga relevan dengan isu zaman sekarang, yaitu seperti pendidikan dan sosial. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya menanamkan nilai keimanan, akhlak mulia, dan penghormatan kepada kedua orang tua dalam pendidikan karakter generasi muda. Di tengah tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi, pesan ini menjadi dasar dalam membentuk individu yang bertakwa, memiliki moralitas tinggi, dan mampu menghargai nilai-nilai keluarga serta keimanan dalam kehidupan bermasyarakat. Tafsir ayat ini juga diperkuat dan dipahami melalui Quran Surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka, dan Tuhanmu telah memerintahkan kepadamu Allah ta'budu, agar kamu jangan menyembah illa iyahu, selain dia. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma, jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya usia lanjut dalam pemeliharaanmu, fala taqul lahum ufin, maka janganlah kamu berkata kepada mereka. Wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Faqul lahuma qaulan karima, dan bicaralah kepada kedua orang tuamu dengan perkataan yang baik. Wafid lahuma janahad duli minar rahmah wa qur rabbirhuma kama rabbayani shaghira.
yang artinya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah Robbana Robbayani Shaghira, wahai Tuhanku sayangilah keduanya sebagaimana mereka berdua menyayangiku ketika aku kecil. Nah, ini juga diperkuat dengan surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini ada di sini ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Hamalatu ummuhu kurhahu wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra hatta idza balagha suddahu wa balagha arba'ina sanatan qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan taradahu wa aslih li fi durriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya itu selama 30 bulan. Sehingga apabila telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berkata, wahai Tuhanku, berilah petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau menganugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Dapat beramal soleh yang Kau ridhoi dan berikanlah kesalehan kepadaku hingga kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepadamu dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang muslim. Nah, di sini ada doa yang sering kita baca ya teman-teman. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mal sholihan tardahu wa aslih fi dzurriyyati. Ini ya. Semoga kita bisa dapat mengamalkan doa ini di kehidupan sehari-hari. Ayat ini pun sama menguatkan tentang Quran surat Luqman tadi tentang berbuat baik kepada kedua orang tua. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandung sampai menyapinya itu selama 30 bulan. Itu 30 bulan itu hampir 2 tahun ya. Kalau seorang 2 tahun sudah disapnya anak-anak. Sesuai dengan ayat ini ya teman-teman. Nah, apa sih kesimpulannya dari ketiga ayat tersebut? Maksudnya surat Al-Ahqaf dan Al-Isra yang dikaitkan dengan surat Luqman, yaitu ayat-ayat tersebut menegaskan kewajiban berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua, khususnya ibu yang mengalami kesulitan berat selama mengandung dan menyusui anak. Allah menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung darinya dan merupakan bentuk syukur kepadanya atas nikmat kehidupan dan keberhasilan mendidik anak. Namun, ayat ini juga menegaskan bahwa jika orang tua memaksa melakukan hal yang bertentangan dengan tauhid, maka seorang anak tidak wajib mengikuti perintahnya mereka dalam hal kemusyrikan. Namun, tetap harus bergaul secara baik dan hormat. Ini menunjukkan keseimbangan antara berbakti dan menjaga tauhid serta keimanan. Nah, di sini ya teman-teman, tiga ayat ini menjelaskan tentang kita harus berbakti kepada kedua orang tua. Namun, kalau misalkan orang tua kita menyuruh kita ke dalam kemaksiatan, maka kita tidak wajib mentaatinya. Namun kita juga harus tetap bergaul dengan baik, tetap harus hormat kepada orang tua walaupun berbeda keyakinan. Nah, berbakti dan berbuat baik kepada orang tua adalah kewajiban mulia yang harus diutamakan, tetapi hal itu tidak boleh mengorbankan keimanan dan tauhid kepada Allah. Sebagaimana Allah memerintahkan agar berbakti orang tua dengan baik dan berbakti. Tetapi dalam hal kemusyrikan, anak tidak wajib mengikuti dan harus tetap menjaga keimanan. Nah, tetap ya, walaupun kita hormat kepada orang tua, selama orang tuanya memerintahkan kita ke dalam kebenaran, ke dalam ajaran Islam, maka kita harus mentaati. Namun, jika seperti tadi ya, dalam kemaksiatan, kita tidak boleh mengorbankan keimanan kita hanya untuk hormat kepada orang tua yang tidak seiman dengan kita. Nah, setelah tadi kita menafsirkan dengan Al-Quran, sekarang kita akan kaitkan dengan hadis-hadis yang mungkin sering kita dengar ya teman-teman. Yaitu yang pertama, hadis tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Rasul bersabda, kalau Rasulullah SAW, ridho Allah, fi ridho walidain, tergantung pada ridho orang tua. Wasatullah dan
murka Allah bisa walidain, bergantung pada murka orang tua. Hadis Tirmidzi Hasan Sahih. Nah, yang kedua adalah hadis tentang amal paling utama. An Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah ridho padanya. Saat itu aku bertanya Rasulullah kepada Rasulullah. Kultu aku berkata, ya Rasulullah, ayo amalu abdol. Amal apa sih yang paling dicintai Allah? Qala, Rasul Rasul menjawab, as-salatu ala miqatiha. Salat yang tepat pada waktunya. Kultu. Kemudian aku berkata lagi, summa ayu. Kemudian apa? Qala, Rasul menjawab, summa birrul walidain. Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Kultu. Lalu aku bertanya lagi, summa ayu. Kemudian apa? Qala al-jihadu fisabilillah. Yang terakhir adalah jihad di jalan Allah. Nah, ini jelas sekali ya berkaitan dengan Quran Surat Luqman. Karena di sini juga Rasul memerintahkan kita untuk berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini juga sebetulnya angkanya nomor 3 ya. Nah, yang ketiga adalah hadis tentang batas ketaatan kepada orang tua. Nah, ini sama dengan yang sudah tadi saya bahas ya. Yang tadi hanya apa namanya penjelasan saja. Ini adalah udah ada hadisnya. La ta'ata fi maksiat, innama ta'ata fil ma'ruf. Tidak ada ketaatan dalam maksiat, taat itu hanya ada dalam perkara yang ma'ruf. Ini yang sudah tadi saya jelaskan sebelumnya. Hadis ini sangat sesuai dengan Quran Surah Luqman ayat 15, ketika orang tua memaksa bersyirikan, tidak boleh ditaati, tapi harus berbuat baik. Ya, gitu ya. Dengan demikian, Quran Surah Luqman ayat 14 sampai 15 dan hadis-hadis tersebut saling menegaskan bahwa Islam memerintahkan berbakti kepada orang tua sebagai kewajiban besar. Namun, ketaatan kepada orang tua tetap berada dalam koridor ketaatan kepada Allah tanpa menghilangkan akhlak, kasih sayang, dan penghormatan kepada keduanya. Nah, bagaimana sih pendapat para ahli tafsir? Ya, ini yang saya baca dari Ibnu Katsir. Menurut Ibnu Katsir, ayat tersebut menunjukkan pentingnya keimanan kepada Allah yang Maha Esa dan larangan berbuat syirik yang dianggap sebagai kedoliman yang terbesar. Ayat ini menegaskan bahwa mempersekutukan Allah adalah tindakan yang benar-benar dolim. Dan ini adalah agresi terhadap Allah sebagai Rob. Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini mengingatkan manusia untuk selalu beribadah hanya kepada Allah dan menjauhi syirik, karena syirik termasuk kedoliman yang besar. Dan dosanya juga besar. Selain itu, ayat ini juga memperlihatkan bahwa iman yang tulus harus bersih dari syirik, dan keimanan yang bercampur dengan syirik adalah sesuatu yang membuat iman seorang tidak lengkap dan beroleh kerugian dalam petunjuk dan keimanan. Nah, ini dia kita masuk ke analisis bahasa Arab ya. Ini gimana caranya? Ayat 14 kita akan apa namanya yang tadi saya bacakan keseluruhannya. Sekarang saya akan bahas kata per katanya. Ya, yang pertama ada ayat 14. Wa wasainal insana biwalidayhi, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau kepada kedua orang tua ibu bapak. Nah, Allah menyandikan rasa syukur bagi kedua orang tua dengan rasa syukur kepada Allah, dan ini menunjukkan bahwa hak kedua orang tua adalah salah satu hak yang paling besar yang ditanggung oleh seorang anak. Hamalatu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah. Jadi ibunya mengandungnya dalam keadaan lemah ya, yang semakin bertambah pendapat lain mengatakan yang dimaksud dengan ayat ini adalah bahwa seorang perempuan adalah makhluk yang lemah, kemudian bertambah lemah karena kehamilannya. Katanya perempuan itu lemah. Kalau hamil tambah lemah juga gitu. Wafisaluhu fi amaini, dan menyapinya dalam 2 tahun, yakni penyapihannya. Nah, sesudah hamil lalu menyusui sampai 2 tahun. Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini merupakan isi dari wasiat Allah terhadap kedua orang tua. Ilayyal masir, hanya kepadakulah kamu kembali dan tidak kepada selainku, maka perhatikanlah apa kamu telah menjalankan wasiatku dengan sebenar-benarnya. Nah,
Di sini ada wasiat Allah kepada kita semua agar berbakti, agar bersyukur, mempunyai orang tua, dan selalu berbakti kepada orang tua. Ayat 15. Wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmun, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada sepengetahuanmu tentang itu, yakni mempersekutukan aku dengan apa yang tidak kamu ketahui bahwa itu adalah sekutuku. Maksudnya kalau misalnya kedua orang tua kita memaksa untuk kita berbuat syirik, yaitu menyembah selain Allah, fala tutihuma, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dalam hal ini. Wasahibuma fi dunya ma'rufa, dan bergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dengan berbuat baik kepada keduanya meskipun mereka telah memaksamu untuk menyekutukan Allah. Ya, jadi kita harus tetap berbuat baik walaupun orang tua kita apa menyuruh kita untuk syirik kepada Allah. Ya. Watabi sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, yakni ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku dari orang-orang yang soleh dengan bertobat dan keikhlasan. Summa ilayya marji'ukum, kemudian hanya kepadaku lah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu, faunabbi'ukum, maka aku beritakan kepadamu. Yani kemudian aku akan mengabarkan kalian ketika kalian kembali kepadaku. Bima kuntum ta'malun, apa yang telah kamu kerjakan berupa perbuatan baik dan buruk, agar Allah membalas setiap orang yang membacakan. Bentar, ini mungkin metode sumber dan corak tafsir. Sebenarnya ini ada kelanjutannya, tapi aku nggak tahu kenapa jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman, um, metode yang saya pakai adalah metode tahlili, dan sumbernya Bil Mansur, dan corak tafsirnya itu Ahlak dan Tarbawi. Kenapa? Karena um, uh, surat Luqman ini mengajarkan kita tentang berbuat baik kepada orang tua, itu berkaitan dengan akhlaknya. Dan Tarbawi bagaimana pendidikan karakter kita dalam menghormati orang tua. Nah, makna ayat. Mana ayat dipahami secara hakiki bukan majazi, karena ini jelas-jelas perintah Allah tentang berbuat baik kepada orang tua ya. Tidak ada kata-kata atau misalkan yang tidak kita pahami, ini jelas-jelas bukan abstrak ya. Ini perintah langsung dari Allah. Di antaranya perintah kepada berbakti kepada orang tua, penyebutan kehamilan penyusuan ibu menunjukkan fakta biologis yang hakiki ya, tidak usah ditafsirkan kembali, karena kita ketika membaca arti ayat per ayat sudah terlihat secara hakiki ya. Nah, sesuainya dengan maqasidul Quran, jelas sekali ini sejalan dengan maqasidul Quran, itu maksud-maksud Al-Quran itu untuk memberikan hidayah kepada kita ya. Yaitu yang pertama untuk memberikan tauhid, menegakkan keadilan agama, dan menghilangkan syirik sebagai inti dari ajaran Islam. Ayat ini menegaskan bahwa maqasid utama Al-Quran adalah menjaga keimanan, menegakkan tauhid, dan menghindari syirik. Sayang sekali tabel yang tadi tidak terbuka. Nah, ini kontekstualnya, kontekstual tafsir tarbawinya yang di apa yang bisa kita pakai dalam kehidupan sehari-hari dalam surat ini, yaitu pendidikan karakter, hormat, dan tanggung jawab. Peserta didik dibiasakan menghormati orang tua dan guru sebagai bentuk biru walidain dan adab dalam menuntut ini. Nah, ini sudah saya lampirkan di sini beberapa hal yang bisa kita ambil dari surat Luqman ini. Nah, kesimpulannya, Quran surat Luqman 14-15 menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua merupakan kewajiban utama setelah ketaatan kepada Allah. Yang kedua, pengorbanan ibu dalam kehamilan dan penyusuan menjadi dasar kuat perintah birrul walidain.
Yang ketiga, ketaatan kepada orang tua memiliki batas, yaitu tidak boleh dalam perkara syirik atau kemaksiatan. Yang keempat, akidah dan tauhid harus diutamakan meskipun berhadapan dengan orang tua. Yang kelima, akhlak mulia tetap wajib dijaga dengan tetap bergaul dan bersikap baik kepada orang tua dalam segala keadaan. Nah, metode tahlili sumbernya Bil Mansur, coraknya Alak Tarbawi. Nah, apa sih metode tahlili itu? Sebentar, karena tadi saya belum itu ya, belum di tabel yang tadi tidak tersedia. Bil Mansur itu, jadi metode tahlili itu adalah metode tafsir Al-Quran yang menguraikan ayat-ayat secara rinci. Nah, kalau Bil Mansur yang bersumber, karena ini tafsirnya bersumber dari Al-Quran, ditafsirkan dengan Al-Quran juga dengan hadis ya. Kalau Al-Qarbawi sudah saya jelaskan tadi. Hikmah utamanya, pendidikan Islam harus menanamkan ketaatan kepada Allah, bakti kepada orang tua, serta keteguhan prinsip akidah yang disertai dengan akhlak mulia dan adat sosial dalam kehidupan sehari. Nah, ini data referensi yang sudah saya ambil dan sudah saya baca. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata karena saya pribadi masih belajar. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahu yahudu biaidina ila ma fihi khairu minal Islam wal muslimin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.